saya push lagi sampai 7 juta per bulan. Bisa mendapatkan gaji dari YouTube 7 juta per bulan hanya dengan membuat konten video. Halo sahabat YouTube, siapa nih di antara kalian yang pengen tahu berapa sih gaji YouTuber pemula? Berapa sih gaji per 1000 views? Nah, di sini saya akan sharing sedikit pengalaman saya, berapa sih gaji YouTuber pemula itu per 1000 views. Oke teman-teman, pada tahun 2019 kemarin saya sempat membuat channel YouTube karena mungkin waktu itu kan lagi pandemi, jadi aktivitas kita itu agak kurang ya. Nah, saya meluangkan waktu kosong saya itu membuat sebuah channel YouTube. Nah, waktu itu saya belum tahu yang namanya SEO, belum tahu yang namanya sistem rekomendasi YouTube, dan sebagainya. Bahkan saya mengupload video itu masih campur-campur. Nah, setelah itu saya bisa memenuhi syarat dan saya mengajukan program partner YouTube, yaitu mengajukan monetisasi ya. Nah, setelah saya monetisasi, saya kaget teman-teman. Karena pendapatan per video saya itu cuma 0,1 dolar. Nah, sudah capek-capek bikin video, sudah berjuang mengejar 4000 jam tayang, tapi pendapatannya dikit banget. Dan saya harus mengumpulkan 10 dolar pertama agar saya bisa mendapatkan PIN dari Google AdSense. Nah, mendapatkan 10 dolar pertama itu lama banget teman-teman. Saya bisa sampai 3 bulan. Nah, dari situlah perjuangan seorang YouTuber itu bukan pada saat mengejar 1000 subscriber dan 4000 jam tayang. Tapi perjuangan yang sesungguhnya itu adalah setelah kita monetisasi. Kita harus bisa berjuang untuk mendapatkan 10 dolar pertama agar kita bisa mendapatkan PIN dari Google AdSense. Dan untuk mendapatkan 10 dolar pertama ini, kita harus rajin upload video. Nah, singkat cerita, setelah saya bisa mendapatkan 10 dolar pertama, saya sudah mendapatkan PIN Google AdSense ya. Saya memverifikasi. Nah, setelah itu teman-teman, untuk gajiannya itu kita harus bisa mencapai 100 dolar pertama atau kisaran sekarang itu sekitar 1.400.000-an ya. Kita harus bisa mendapatkan 100 dolar pertama baru kita bisa gajian. Bayangkan teman-teman, 10 dolar aja lama banget, apalagi 100 dolar pertama. Nah, waktu pada saat itu saya gajiannya itu mau hampir 9 bulan ya, baru bisa dapat 100 dolar pertama. Untuk mendapatkan 100 dolar pertama, kita butuh waktu 9 bulan teman-teman. Bayangkan, lama banget ya. Nah, singkat cerita, saya sempat gajian dari YouTube. Nah, dari situlah saya coba-coba mengakali sistem YouTube dengan menggunakan VPN. Nah, di situ saya sempat gajian setiap bulannya ya. Bisa sampai 100 dolar per bulan. Nah, saya sempat terima dong 100 dolar per bulan. Tapi karena saya tidak bersyukur, rasa kesyukuran saya tidak ada, saya push lagi sampai 7 juta per bulan. Bisa mendapatkan gaji dari YouTube 7 juta per bulan hanya dengan membuat konten video. Tapi kita itu memakai VPN. Nah, tunggu dulu teman-teman. Kita kan kalau ingin mendapatkan gaji dari YouTube itu, gaji YouTube kita itu dikirim ke akun Google AdSense kita. Nah, otomatis gaji itu belum masuk ke kita ya. Nah, sebelum YouTube mengirimkan gaji saya ke akun Google AdSense saya, tiba-tiba saja channel saya di-ban teman-teman. Bayangkan mau mendapatkan gaji yang pada waktu itu sekitaran mau hampir 10 juta di situ, tapi nggak bisa diambil teman-teman. Sakitnya tuh di sini, loyo banget ya. Udah capek-capek berusaha, tapi ya mungkin itu memang kesalahan saya karena saya tidak bersyukur. Udah sempat dapat setiap bulannya 100 dolar, tapi karena tidak bersyukur ya. Jadi saya memakai VPN lebih ditingkatkan lagi, lebih di-push lagi pendapatannya. Nah, dari sini kita belajar teman-teman. Dari pengalaman saya ini kita jadikan pelajaran teman-teman. Kalau kita di YouTube itu, awal kita nge-YouTube itu kita pengen apa di YouTube? Kita tentukan dulu target penonton kita, karena itu modal utama. Kita di YouTube itu mau bahas apa? Nah, jika kita ingin membahas konten tutorial misalnya, atau konten mancing, kita upload terus konten mancing, jangan dicampur-campur ya, karena itu menghambat sistem rekomendasi YouTube.
Nah, jika video kita belum berhasil direkomendasikan YouTube, lalu kita mengajukan monetisasi, $10 pertama itu akan lama banget, teman-teman. Jadi, kita harus fokus dulu, kita itu mau ngapain di YouTube. Kita mau upload video apa di YouTube. Karena kita harus tahu apa tujuan kita, sehingga kita ingin menjadi seorang YouTuber. Apa yang mau kita bagikan kepada penonton kita. Lalu yang kedua, kita harus bisa belajar SEO. Belajar SEO, belajar apa itu watch time, agar kita bisa mengetahui sistem di YouTube. Ibaratkan kita mau pergi ke kota lain ya, kita itu harus tahu kita lewat mana, lewat jalur darat atau jalur udara. Kalau kita lewat jalur udara, kita harus lewat bandara mana, dan kita harus beli tiket pesawat apa. Begitu juga di YouTube. Agar sistem rekomendasi kita tidak nyasar, langkah awal kita harus bisa menentukan target penonton. Yang kedua, kita harus bisa membuat video yang berkualitas. Apa sih yang ingin kita bagikan kepada penonton kita? Otomatis penonton kita, jika mereka puas dengan konten kita, itu yang akan membuat video kita semakin direkomendasikan oleh YouTube. Lalu yang ketiga, yaitu kita juga harus bisa membuat desain thumbnail. Karena itu yang memancing penonton kita untuk mengklik video kita. Oke teman-teman, semoga video ini bermanfaat. Jika kalian menyukai konten seperti ini, jangan lupa subscribe channel ini. Saya Helpin undur diri, sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.